Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang memang kami hadirkan untuk memberikan informasi, menambah wawasan, bahkan menginspirasi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Dan hari ini begitu spesial karena tema kita adalah peluang bersaing di tingkat nasional. Tapi spesialnya bukan karena temanya, tapi karena siapa yang hadir. Tema kita pada hari ini berhubungan sama orang yang hadir. Kenapa? Tema kita peluang bersaing di tingkat nasional. Beliau membuktikan bahwa anak Jambi mampu di tingkat nasional, bahkan punya kedudukan di sana. Siapa dia? Langsung saja kita sapa. Ini kali kedua Cynthia bertemu dengan beliau, alhamdulillah. Dan tadi beliau barusan mendapatkan, tadi pagi ya, mendapatkan gelar adat. Wah, ini nanti kita cerita bersama beliau. Seperti apa sih tadi pemberian gelar adatnya dan apa sih gelar adatnya? Apakah beliau hafal? Karena biasanya kan panjang ya. Langsung aja kita sapa. Ini dia Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bapak Insinyur Afriansyah Nur, MSI. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Cynthia. Sehat, Pak? Alhamdulillah, semoga 2024 lebih baik dan lebih sehat. Siap, amin. Tapi Bapak sehat terus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Di tengah gempuran musim hujan di mana orang pada rentan sakit. Ya, kita tetap menjaga stamina. Siap. Dengan selalu berpikiran positif sehingga aura positif akan masuk dan keikhlasan tentunya menambah energi untuk kita sehat. Siap nih, ambil dulu auranya ya, ambil dulu. Karena Cynthia udah agak-agak pilek nih. Nih, saya ambil nih. Ambil. Pak, nih Cynthia seneng banget Ya. karena hari ini kembali di tengah kesibukan Bapak. Tentunya Bapak ke Jambi bukan untuk TVRI saja gitu. Tapi masih banyak agendanya, tapi tetap menyempatkan waktu untuk hadir. Nah tadi Ya. itu pemberian gelar adat seperti apa, boleh diceritakan Pak? Ya, alhamdulillah tadi saya dan teman-teman ya dari keluarga besar masyarakat Jambi, tokoh-tokoh nasional diberikan gelar oleh Lembaga Adat Melayu Jambi, Provinsi Jambi, Pak HBA sebagai Ketua Umum ya. Ya. Dan saya mendapatkan gelar Bandar Mudo Pengiring Rajo. Wah. Ya kan? Jadi ini agak berat. Dan tentunya sebagai putra Jambi ya, saya mendapatkan anugerah, tapi selain bersukacita juga merasa sedih ya, karena ini bebannya berat pasti. Nah, tentunya sebagai orang yang berkiprah di nasional, jadi dulu itu pernah ada tokoh Jambi juga, levelnya menteri ya, Pak Marzuki Usman ya, tahun 99 di zaman Presiden Gus Dur. Kan Bapak nanti juga akan seperti itu. Amin. Ya Allah. Ya. Nah, tapi memang tadi itu suasananya bagus ya. 12 orang yang diberikan gelar oleh Lembaga Adat Melayu Jambi ini tokoh-tokoh yang memang kita tahu kiprahnya. Nah, bagi saya pribadi dan keluarga tentunya ini suatu kehormatan yang besar dari masyarakat Jambi yang diwakili oleh LAM ya. Dan saya sudah mengatakan bahwa banyaknya gelar, banyaknya titel ya, kalau tidak bermanfaat untuk orang banyak, untuk apa? Ya kan? Kadang-kadang kan gelar seabrek-abrek tuh. Insinyur, haji, dokter, profesor, terus Afriansyah Nur, MSc, MM, BSc. Tapi kalau nggak bermanfaat untuk orang banyak, tidak bermanfaat untuk rakyat, untuk apa? Nah, makanya saya, ini yang kedua ya Mbak Cynthia, jadi saya hadir, diundang oleh TVRI dan sekaligus sebagai tokoh yang berasal dari Jambi, berkiprah di nasional, wakil menteri. Nah, saya mudah-mudahan di Kementerian Tenaga Kerja ini khususnya itu saya bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk NKRI, untuk negara, nah wabil khusus untuk Provinsi Jambi. Jadi ini yang penting. Jadi tadi ya terus terang namanya saja sudah berat tuh, Bandar Mudo Pengiring Rajo. Aduh, berat tuh Mbak Cynthia ya. Berarti beriringan dengan Rajo, Pak. Nah, orang nomor satu gitu. Pengiring atau pengimbang ya, pengimbang. Nah. Bandar Mudo Pengimbang Rajo. Pengimbang. Tuh. Berarti sama, Pak. Jadi kalau rajonya tidak seimbang, kita bikin seimbang ya kan. Jadi Bandar Mudo Pengimbang Rajo. Nah, tadi banyak kawan-kawan ya. Tadi ada Haji Bakri, ada Sultan Adil, ada dari TNI itu Pak Zulkifli, Pak Zamroni, kemudian Kapolda yang aktif sekarang Pak Rusdi ya kan. Terus Ibu Elviana ya kan, kemudian Pak Syukur DPD, kemudian Pak Hilman ya kan. Terus siapa lagi tuh?
Pak Sudirman ya. Jadi banyak tokoh-tokoh yang berasal dari Jambi asli dan pernah bertugas di Jambi. Jadi ada istilah kasar itu Mbak Cynthia. Ya. Setelah minum air Batanghari, nggak akan pasti balik lupa lagi. dia, Iya. ya kan? Jadi pasti dia kenang Jambi itu. Nah, Iya. kayak saya juga kan, balik terus ketemu Mbak Cynthia lagi. Iya. Ayat TVRI itu juga ada Pak. Nah, itu. Seminum Bapak dengan ayat TVRI balik lagi ke sudah. TVRI. Ini lagi dikasih kopi lagi nih. Bakal habis lagi nih. Berarti setahun ini 3 kali lah Bapak. Mudah-mudahan. Tapi dengan suasana yang berbeda. Siap. Dan mungkin titelnya juga berbeda mungkin. Amin ya Allah. Berat Yang nih. terbaik-baik lah. Ya dah. Siap. Gitu, Pak, Mbak Cynthia. karena Bapak tadi habis dapat gelar adat, Cynthia ada pantun. Karena kalau di Iya. Jambi itu itulah Pak pantun. Itu Pak. dia, betul. Bukan lembah sembarang lebah. Iya. Lebah bersarang di muko-muko. Masya Allah. Itu anugerah bukan sembarang anugerah, Iya. pasti untuk orang yang banyak prestasinya. Amin. Terima kasih. berprestasi, Amin, Pak, amin. insya Allah. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa yang mendapat gelar adat adalah anak-anak Jambi Yo. ataupun putra-putri Jambi, bahkan ada yang tidak tapi pernah Bekerja dan bertugas. Iya. mengabdilah di Jambi. Betul. Dan kiprahnya di tingkat nasional gitu. Betul. Itu kan artinya banyak kok. Orang-orang Jambi ini semakin menunjukkan tajinya gitu, Iya, taringnya. iya. Bahwa orang-orang Jambi bisa sampai ke nasional, Iya. bisa punya kedudukan dan bisa membangun negeri Indonesia, Betul. terkhusus untuk membangun negeri Jambi. Iya. Bapak kalau melihat potensi-potensi dan peluang-peluang yang sebenarnya Jambi ini punya dan memang harus dikejar agar tak hanya di tingkat nasional bahkan bisa di global gitu. Silakan. Iya, jadi memang putra-putra Jambi ini kan putra petarung ya, Ya. pekerja keras ya. Jadi saya melihat bahwa prestasi itu tidak boleh juga harus di tingkat nasional, tapi di tingkat lokal pun harus kita buktikan ya kan. Mungkin sebagai kepala daerah ya kan. Nah jadi prinsip ini harus kita tanam dulu nih Mbak Cynthia. Ya kan. Nah kalau memang kita sudah berguna dan bermanfaat untuk orang banyak, kita sudah buktikan kiprah kita. Jadi saya punya filosofi bahwa budak Jambi ya, anak Jambi itu harus memberikan nur cahaya di Seperti nama daerah Bapak, ya? manapun. Seperti nama saya Afriansyah Siap. Nur ya kan. Nah jadi kita walaupun bukan orang yang hebat, tapi bisa memberikan yang terbaik untuk orang banyak. Apalagi kalau sudah jadi orang hebat, itu harus lebih bisa besar manfaatnya untuk orang banyak. Nah saya juga berpikir ketika sebagai wakil menteri diangkat oleh Presiden Jokowi tahun 2022 di bulan Juni, saya kerja aja. Sesuai dengan motonya Pak Jokowi, kerja. Termasuk saya tinjau lokasi kejadian musibah kecelakaan industri di daerah smelter ya, Morowali awal 2023. Nah sekarang di akhir 2023 juga terjadi lagi. Ini sedang kita investigasi ya kan, bagaimana penanganan terhadap K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan dan perlu evaluasi yang baik sehingga program hilirisasi presiden itu memang betul-betul bisa memberikan yang terbaik untuk negara, untuk rakyat, dan tentunya untuk bangsa, dan tentunya untuk daerah yang ada hilirisasinya. Itu yang terpenting. Nah, ini yang kita mohon kepada seluruh pihak ya, pemerintah, kita-kita ini, kemudian pengusaha, terus kemudian pekerja juga harus bahu-membahu menyelaraskan konsep bagaimana bisa membangun Indonesia itu dengan bidangnya masing-masing, dengan posisi kita masing-masing. Nah sekarang kan hilirisasi ini akan terus dilanjutkan dan tentunya akan program-program dari pemerintah pusat yang baik akan kita teruskan, kemudian yang belum baik akan disempurnakan, dan tentunya yang belum ada akan dibuat program yang tentunya menyentuh kepada masyarakat banyak ya, sehingga kebermanfaatan program ini dari pemerintah betul-betul bisa mensejahterakan Indonesia. Apalagi sekarang Presiden Jokowi sudah mencanangkan bahwa tahun 2045 adalah Indonesia emas. Ya. Artinya usia 100 tahun kita merdeka itu di 2045, dan dari 2024 ke 2045 ini kan 21 tahun lagi. Nah tentunya kita membangun jembatan yang bagus nih, generasi kami ini ya, membangun jembatan yang bagus sehingga untuk 10 tahun ke depan mereka sudah bisa melangkah dalam infrastruktur yang baik ya, dan kemudian tentunya dengan perbaikan-perbaikan yang ada ini generasi yang akan datang sudah pasti akan sejahtera. Nah kita memproyeksikan diri kita ini akan menjadi
penduduk terbesar dengan jumlah penduduk diperkirakan 320-an juta 2045 nanti, ya. Dan ini diperkirakan kita akan menuai hal yang positif dan menjadi negara terbesar kelima dalam perekonomian. Jadi ini luar biasa. Ini sebuah tantangan atau sebuah kesyukuran, Pak? Akhirnya. Sebuah tantangan dan syukuran. Oke. Jadi belum syukur dulu, ini kita harus mapak dulu ini. Siap. Karena bagaimanapun Indonesia itu, ya setelah saya tahu dunia luar, artinya saya berkunjung ke beberapa negara Eropa dan Timur Tengah dan Asia, ya. Ajak kali, Pak. Ya nanti saya ajak Mbak Siti, ya. Siap. Jadi dalam tugas tentunya itu saya melihat bahwa luar biasa Indonesia. Sumber daya alamnya melimpah ruah. Ya. Penduduknya pun banyak. Sehingga penduduk yang banyak ini kalau dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah, oleh negara, tentunya berdampak positif. Yang itu yang kita bilang dengan istilah bonus demografi. Jadi mungkin ini yang memang harus kita canankan. Nah, budak Jambi ini harus bukan hanya saya nantinya, Harus berpartisipasi. tapi tumbuh banyak anak-anak Jambi, anak-anak Sumatera yang memang betul-betul punya kapasitas yang baik sehingga mereka bisa mengisi kancah nasional. Nah, tentunya ini tidaklah gampang. Jadi harus ditunjukkan dengan prestasi dan kiprah-kiprah yang ada, ya. Apalagi kita ini sekarang kan sedang menghadapi beberapa tahapan, ya. Di 2024 ini Februari kita menghadapi pemilu yang legislatif dan pilpres, ya. Nah, tentunya harus membuat suasana tenang, nyaman, damai, ya kan. Dan siapapun yang terpilih, tetap kita harus mendukung siapapun yang akan terpilih tadi. Nah, ini yang kita harapkan ke depan agar negara ini bisa berjalan baik. Jadi harus bersatu. Ngurus bangsa yang besar ini, Mbak Cynthia, tidak bisa sendiri. Malaysia itu kecil, Singapura kecil, tapi mereka bisa maju. Nah, Indonesia ini orang punya konsep. Orang yang melihat Indonesia ini berbagai macam suku, agama, ras, pulaunya banyak, negara kepulauan, penduduknya besar, tapi bisa bersatu. Orang bingung. Nah, setelah kita bisa bersatu, bagaimana kita membangun dengan persatuan? Bukan dengan intrik dan dengan godaan atau dengan fitnah dan caci maki. Nah, ini yang harus kita bangun. Jadi konsepnya Pak Jokowi itu menyatukan semua kelompok itu sudah benar. Tinggal kita ke depan, bagaimana kita melanjutkan program yang sudah baik dan meneruskan program yang sudah baik, kemudian yang belum sempurna kita sempurnakan, kembali lagi saya bilang, dan yang belum ada kita buat dan mudah-mudahan menjadi prioritas untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Begitu. Iya. Nah, Putra Jambi masuk salah satunya untuk membangun Kementerian Tenaga Kerja. Inilah orangnya, Afrian Syahnur ini, iya. gitu ya, Pak, ya. Nah, saya juga berpikir, ya, Iya. karena persoalan tenaga kerja ini persoalan yang kompleks, ya, jangan rumit. Dibilang rumit enggak, dibilang tidak rumit. Jadi harus diimbangi. Siap, ini kompleks. Kenapa? Karena Ya. tadi Bapak mengatakan bahwa kita Ya. ini potensial. Dari sumber daya alamnya Ya, potensial, betul. sumber daya manusia potensial secara kuantitas. Lalu kualitasnya seperti apa, Pak? Ya. Tapi nanti dijawabnya, Pak, ya. Baik. Kita jeda dulu. Pasti izin. ada yang berikut ini. Pasti ada yang berikut ini. Banyak banget yang mau lewat nih, Pak. Teman saya namanya Hasrul nyuruh iklan aja iya, terus nih. iya, iya. Ini nanti marahin aja nih, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah peluang bersaing di tingkat nasional bersama Bandar Mudo Pengimbang Raju. Bersama Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Bapak Insinyur Afrian Syahnur MSI. Baiklah, Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa ya tidak ada gunanya gelar banyak tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Dan alhamdulillahnya seorang putra Jambi mampu duduk di pusat gitu ya, di tenaga kerja, dan berharapnya juga Bapak memberikan manfaat juga untuk masyarakat Indonesia, terkhusus untuk masyarakat Jambi. Berbicara tentang kebermanfaatan mungkin ada hubungannya dengan sumber daya manusia ya Pak, ya kalau di tenaga kerja ya. Seperti apa Pak, kalau kita kuantitasnya sudah potensial, lalu kualitasnya gimana nih Pak? Kita terus improve gitu, silahkan. Ya, jadi kalau data penduduk kita ini kan kisarannya masih banyaklah yang berpendidikan itu SMP ke bawah, ya, masih banyak dari data BPS yang kita peroleh. Nah, tetapi kita tidak boleh berkecil hati.
Artinya dengan kemampuan pendidikan hanya SMP ke bawah, tapi di Kementerian Tenaga Kerja itu punya balai-balai pelatihan, yang mana balai-balai pelatihan ini kita gunakan untuk melatih anak-anak kita atau rakyat kita, sehingga mereka bisa mendapatkan pelatihan sehingga mempunyai skill dan kompetensi serta kemampuan yang ada. Nah, di Kementerian Tenaga Kerja ini salah satu yang program kita canangkan itu adalah skilling, upskilling, dan reskilling. Jadi di sini kita juga membuat sumber daya manusia yang tadinya tidak mempunyai skill, kita latih sehingga mempunyai skill. Nah, kemudian ada juga tenaga kerja yang atau sumber daya manusia yang kita upskilling, kita tingkatkan skillingnya. Ada juga yang tenaga kerja yang memang dia bisanya misalkan di teknik pengelasan, karena ingin dibutuhkan adalah teknik konstruksi, dia bisa dilatih juga. Jadi ini kita ada di pelatihan-pelatihan yang dipunyai oleh Balai Latihan Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi balai latihan itu miliknya, wewenangnya pusat atau masih daerah? Wewenangnya pusat, ada yang wewenang provinsi, ada yang wewenang kabupaten kota. Nah, yang diwenangi oleh pemerintah pusat itu sekitar hampir di 21 BLK, sekitar berapa ya, sekitar 17 provinsi. Tapi sekarang Presiden sudah harus mencanangkan di akhir 2024 ini harus di 34 provinsi harus terbangun semua. Dan ini sudah siap, termasuk Jambi. Nah, Jambi pun tadinya menginduk di Sumbar, BLK Sumbar. Nah, sekarang kita sudah menyiapkan pada tanggal 11 di bulan Oktober yang lalu 2023, itu kita sudah siapkan untuk pencanangan bahwa kita akan mendirikan BLK sendiri yang di bawah Kementerian Tenaga Kerja, dan Provinsi Jambi sudah menyerahkan asetnya untuk kita kelola sehingga kita buat pelatihan-pelatihan yang ada di Provinsi Jambi. Nah, potensi apa yang ada di Jambi, nah BLK itulah yang akan kita bangun. Misalkan pertanian, perkebunan, kemudian orang-orang yang ingin mendapatkan pelatihan di montir ya, misalkan menjadi ya bisa montir. Jadi bisa buka usaha. Bisa bikin usaha las ya. Kemudian kita juga bisa membuat fashion, artinya mereka bisa untuk menjahit ya kan, kemudian menjadi desainer ya kan. Nah, ini yang kita canangkan, dan memang potensi-potensinya disesuaikan dengan skill dan keadaan yang ada di wilayah masing-masing. Nah, termasuklah di Provinsi Jambi. Nah, mungkin ini yang perlu disampaikan, disebarluaskan kepada masyarakat banyak, sehingga mereka dapat mengerti apa dan fungsinya dari Kementerian Ketenagakerjaan tersebut. Nah, kemudian kita juga punya aplikasi Siap Kerja, yang mana aplikasi Siap Kerja ini memberikan jalan termudah untuk pemberi dan pencari kerja. Itu melalui aplikasi bisa diketahui apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut pun tahu siapa yang bisa mereka hubungi untuk mendapatkan kriteria yang mereka kehendaki. Jadi tidak usah lagi capek-capek ya kan. Jadi sekarang ini kan, dulu kan masih sistem buka lowongan kerja gitu. Kalau sekarang tidak di koran perlu, dulu Pak ya. Di koran. Kalau orang mau nyari kerja kan, rame-rame beli koran ya kan. Lowongan kerja ya kan. Nah, sekarang hanya kita download aplikasi Siap Kerja kita, itu bisa, dan itu terdata semua itu Mbak. Termasuk juga nanti yang si penerima pun akan gampang mencari skill apa yang mereka kehendaki, ya tinggal menghubunginya. Ini yang penting, sehingga anak-anak sekarang ya dari kita sendiri ya, persiapan sumber daya manusia ini memang sudah terintegrasi, dan mudah-mudahan ke depan ini akan lebih baik lagi. Nah, cuman memang dalam kondisi sekarang ini ya, kondisi global yang lagi memanas ya, antara Rusia dan Ukraina, kemudian kemarin lagi terjadi keributan juga, perang antara Palestina dan Israel, itu memang berdampak terhadap apa-apa, termasuk juga industri-industri yang ada di Indonesia yang
tadinya mengekspor ya, kayak garmen, tekstil itu, memang berdampak itu. Jadi sekarang ini yang lagi kita harus pikirkan bagaimana cara untuk mengantisipasinya. Nah, termasuk juga terhadap perang Palestina Israel. Ini kan teman-teman teman-teman dari kelompok Muslim terutama ya menggaungkan bahwa stop membeli produk boykot ya Pak. Boykot ya kan. Nah, ini berdampak juga nih Mbak. Oke. Mbak Cynthia jangan nganggap remeh kita boykot produk misalkan jangan beli salah satu merek dari mereka. Iya. Itu berdampak terhadap karyawannya. Sehingga bisa mengurangi PHK. Benar. Dan menambah PHK. Ini perlu juga disimak. Karena memang teman Cynthia Pak yang kerja di salah satu brand yang diboykot itu cuman kerja 1 minggu itu 2 hari. Iya. Jadi itu makanya kita emosional boleh, tapi kita harus berpikiran positif juga terhadap prospek ke depan gitu sehingga tidak mengganggu ya kan. Nah, tapi memang pemerintah kan sudah dengan tegas juga mengatakan bahwa perang yang terjadi di Palestina dan Israel ini adalah genocide ya kan, harus dihentikan ya kan. Nah, tapi juga kita tidak boleh langsung menyalahkan produk-produk tertentu yang memang berakibat terhadap itu tadi karyawannya. Karena PHK. pekerjanya ya orang kita. Orang gitu kita. Ya, Pak. Benar. Manusianya itu orang kita ya kan, dan yang bekerja tuh ya warga negara kita. Nah, kalau sekian perusahaan tutup, berapa ratus orang ya kan yang akan berpengaruhnya. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Jadi kadang-kadang kita ini sebagai bangsa ya, sebagai warga negara kadang-kadang harus berpikir lebih luas lagi. Jangan karena suatu hal jadi kita ikut-ikut untuk melakukan boykot. Nah, ini berdampak kepada Kementerian Tenaga Kerja. Siap. Banyak Gimana orang dampaknya? Boleh cerita nih, Pak. kalau sudah semuanya banyak sudah keluhan dalam artian PHK ya kan, kemudian pengurangan jumlah karyawan, dimulai dengan pengurangan jam kerja dulu, habis itu nggak sanggup lagi ya pemutusan hubungan kerja ya, ini repot sudah. Dan ketika pengangguran banyak itu menambah beban negara. Jadi artinya jumlah yang ditanggung oleh keluarganya sendiri dan negara pun lebih banyak dan inflasi akan terjadi. Nah, ini yang harus dikurangi dan harus dijaga. Nah, jadi makanya program hilirisasi ini harus dikuatkan. Gimana Pak implementasi program hilirisasi yang saat ini sudah sangat bagus. Jadi dulu kita mengekspor barang-barang sumber daya alam Indonesia itu dengan mentah. Ya kan? Nah, sekarang ini hilirisasi, mereka buat pabrik, mereka buat produksi di Indonesia sendiri. Kemampuan SDM dan teknologinya seperti apa Pak? Memang ada kelemahan. Ya. Jadi kelemahannya itu ya kita harus jujur. Benar. Jadi produk atau alat produksi yang dibuat oleh atau investasi ini itu kan banyak dari luar negeri. Nah, kalau dari Cina kan dari Cina. Nah, kadang-kadang mesin-mesinnya itu kan menggunakan bahasa Cina. Ya kan? Nah, saya kan nggak bakal bisa. Tulisannya aja kita nggak tahu. Nggak tahu kan. Oleh karena itu ada knowledge, transfer knowledge. Jadi mereka dari TKA, tenaga kerja asing ini kerja sekian tahun kontrak. Nah, di situ dia didampingi oleh dari orang-orang kita ini. Siap. Jadi orang-orang kita ini nanti setelah masa tugasnya selesai, mereka pulang ke negaranya, masuk tenaga kerja kita yang sudah dilatih tadi. Jadi kita jangan juga berpikiran, oh itu tenaga kerja asing semua, tidak boleh. Banyak Pak Cynthia dengar seperti itu. Tidak bisa. Nah, kemarin saya naik kereta Wus ya. Jadi kereta Wus itu cepet banget katanya Pak ya, ada sini pengen banget naik itu, gimana dong? Cuman 45 menit, biasanya kita ke Bandung tuh 3 jam naik darat ya. Sekarang cuma 45 menit, nggak sempat tidur sudah bangun. Ya kan, artinya nggak sempat tidur. Jadi saya lihat, saya duduk di bagian depan ya, itu masinisnya itu orang-orang Cina semua. Ramah-ramah. Kenapa? Ya mereka mentransferkan nanti setelah orang-orang kita bisa dilatih menggunakan alat-alat canggih, baru mereka keluar. Mungkin asistennya lah orang kita gitu Pak ya. Untuk sekarang melihat. ini saya lihat ada asistennya dulu orang-orang kita. Nah, kalau orang Cina terus peralatan keretanya bahasa Cina semua, mencetnya juga salah-salah, bisa terbang tuh bus kan gitu. Jadi yang simpel saja. Jadi ini juga harus kita sadari juga. Jadi jangan juga a priori kepada pemerintah, oh kok TKA semua. Ya, benar. Nah, samping itu pemerintah bertugas menciptakan sumber daya manusia yang handal, yang punya skill dan kompetensi. Nah, Kementerian Tenaga Kerja
Ini dengan Perpres 68 tahun 2023 ya. Tahun 2022 Perpres 68 kalau tidak salah. Ini sudah menjadi lembaga revitalisasi vokasi dan pendidikan. Jadi kita sekarang diminta oleh Presiden, oleh pemerintah untuk menjadi lembaga vokasi dan sertifikasi serta revitalisasi untuk meningkatkan tingkat vokasi yang ada di Indonesia. Jadi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan nanti untuk membantu bagaimana program-program pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik ini bisa terlaksana dengan baik, Mbak Cynthia. Jadi tugas Kementerian Tenaga Kerja itu tidak hanya mengurusi UMP aja. Siap. Kan kalau orang berpikir, Menteri Tenaga Kerja kan ngurusnya UMP. Itu enggak, jadi luas ini. Jadi ini yang memang menjadi tanggung jawab di Kementerian Tenaga Kerja. Begitu. Dan mungkin juga nanti muaranya adalah mengharapkan tidak lagi mungkin kita sebagai pencari kerja, tapi menciptakan mungkin. Menciptakan. Nah, apa? termasuklah balai-balai latihan kerja itu, mereka selesai dapat pendidikan, mereka tidak juga harus bekerja di tempat lain, tapi bisa menjadi wira swasta yang di tingkatnya masing-masing. Tapi BLK kita ini gitu. ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan? Ada. Jadi apa dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada, kita kerjasama. Sehingga ketika mereka selesai, mereka langsung kerja di perusahaan-perusahaan. Siap, nah itu. Itu. Nah, kemudian ada juga penciptaan wira swasta. Jadi wirausaha yang mana nanti kami bekerja sama dengan kementerian terkait, kayak Menteri Koperasi. Setelah kita latih, ya Menteri Koperasi menyiapkan modal untuk mereka usaha, UMKM, ya kan. Nah, di sini ada kolerasi dan kolaborasinya gitu. Wajar sekarang UMKM kita semakin mendunia ya Pak ya. Ya. Kalau Cynthia lihat, nanti kita bahas nih Pak. UMKM Jambi juga lumayan banyak nih Pak yang kayaknya sudah dilirik oleh tingkat internasional. Kita jeda dulu Pak ya. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pada warna berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah peluang bersaing di tingkat nasional. Masih bersama Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Bapak Insinyur Afrian Syah Nur MSI. Tadi kita sudah membahas berbagai hal, potensi-potensi, lalu apa-apa saja yang sudah dilakukan dari pusat dan akhirnya turun ke provinsi, kabupaten, kota, ke daerah-daerah agar bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan nilai dari sumber daya manusia kita, bahkan sumber daya alam. Tadi ada program hilirisasi dan sebagainya. Dan di segmen kali ini kami nggak mau berdua aja, kayaknya agak sepi Pak ya kalau berdua aja ya. Kita mengajak seluruh pemirsa dimanapun Anda berada untuk dapat berpartisipasi bersama kami melalui sambungan telepon di 071663385 atau melalui nomor telepon di 0811743333 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, kita kembali lagi. Tadi terputus terakhir tentang bagaimana fokus kita tidak hanya mencari kerja gitu Pak ya, tapi menciptakan menciptakan lapangan kerja sendiri. Tadi Bapak sudah membahas bagaimana UMKM gitu. Dan Cynthia juga bilang bahwa Cynthia beberapa kali Pak dialog sama teman-teman UMKM dan luar biasa sekali sekarang mereka udah masuk ke pasar-pasar internasional gitu, produk-produk mereka. Sempat Cynthia tanya, kenapa? Awalnya di pandemi katanya, mendapatkan pelatihan-pelatihan dia bilang gitu. Akhirnya dilatih bahwa kami tidak hanya cara konvensional saja, harus ke daring katanya gitu, harus melalui website dan segala macam, dan akhirnya pesanan dari luar negeri itu lumayan banyak. Nah, ini kita bahas Pak, gimana peralihan sumber daya manusia kita dari konvensional dengan pemanfaatan teknologi internet seperti ini dan akhirnya berdampak cukup baik untuk pemasaran kita, seperti apa Pak? Ya, jadi gini, sekarang kan dampak COVID-19 ya, itu tidak lagi orang langsung bertemu, cukup dengan kemajuan digitalisasi ya kan. Yang istilah sekarang anak-anak muda itu 4.0, Siap. 4.0 ya kan. Kemudian ada juga 5.0, 5.0. Nah, inilah yang dituntut oleh masyarakat kita, terutama anak-anak milenial ya, dan industri ya, home industry ya kan. Mereka harus pintar menggunakan digitalisasi untuk promosi produk barangnya. Dan alhamdulillah online yang kita kenal sekarang kan sudah sangat maju. Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM sendiri tidak perlu dipamerkan di tempat atau punya offline store gitu ya, Pak? Offline store atau punya shop sendiri, tapi tetap mereka bisa memasarkan melalui dunia digitalisasi yang baik, sehingga bisa mereka promosikan dengan sosial media ya kan, sehingga di situ orang banyak tahu. Nah, sekarang kan TikTok
ya salah satu sosial media itu sudah menjual produk juga sekarang kan. Kemudian kemarin sempat ditutup, sekarang sudah dibuka lagi ya kan. Karena memang alur ceritanya harus ada regulasi yang jelas, Pak, ya. jelas. Jangan sampai kita tidak dapat apa-apa dari hal tersebut kan begitu. Nah kemudian juga penggunaan online yang misalkan Grab ya, kemudian itu yang untuk digitalisasi dalam hubungan transportasi ya. Ada apalagi payment yang menggunakan pembayaran dengan digitalisasi. Nah ini memang berdampak juga terhadap dunia tenaga kerja nih, Mbak Apa Cynthia. tuh? Cerita boleh, Pak. Ya, Apa nih dampaknya nih? jadi sekarang dengan digitalisasi itu pekerja-pekerja tertentu yang misalkan teller di bank, Ya. itu teller itu sekarang berkurang di bank itu. Benar, karena kita tinggal mencet-mencet doang, Tinggal Pak. pencet tombol, nggak perlu pakai orang lagi bertemu. Benar. Nah, sehingga akhirnya sekretaris, teller, kemudian tenaga-tenaga yang biasa kita bertemu langsung tuh sudah digantikan dengan digitalisasi. Dengan mesin ya, dengan Pak. mesin. Nah, tentunya ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik digitalisasi oleh anak-anak kita, oleh sumber daya manusia kita, nah ini bisa berdampak kepada banyaknya jumlah pengangguran. Nah, contoh simpel ya. Dulu kan jalan tol itu kan menggunakan orang Benar. sebagai memberikan kartu. Sekarang nggak perlu orang lagi. Tek gitu ya. Tag, pakai tap sudah buka pintu tol. Nah, itu dulu sempat terjadi keributan tuh Kontroversial, antara pekerja dengan perusahaan jalan tol, Jasa Marga dan lain-lain. Sehingga saya dulu sempat menanganinya itu. Akhirnya tadinya mau di PHK, akhirnya kita tawarkan dengan Jasa Marga untuk bagaimana kalau sebelum di PHK tentunya dengan dapat pesangon ya, artinya dengan sesuai dengan undang-undang perjanjian kerja mereka, kita latih. Nah, jadi yang rata-rata perempuan kita latih salon, kita latih menjahit, dan mereka mau, dan selesai siap itu baru mereka diberhentikan dan mereka dapat pesangon. Pesangon itulah yang digunakan untuk modal. bidang untuk usaha. Jadi untuk modal kerja mereka. Nah, jadi ini yang harus kita sampaikan juga. Jadi memang dunia digitalisasi dampak positifnya banyak, negatifnya pun ada. Jadi ini yang harus diimbangi. Begitu, Mbak Cynthia. Nah, ini kan jadi isu yang yang seperti Bapak katakan bahwa akhirnya jadi PR Kementerian Tenaga Kerja kembali gitu. Iya, betul. Bahwa yang tadinya ada tingkat pengangguran misalnya ini akhirnya meningkat. Karena digantikan posisinya oleh mesin-mesin. Akhirnya muncullah balai-balai pelatihan kerja. Tapi kan tidak semua orang, Pak, mendapatkan kesempatan untuk dilatih seperti itu. Seperti apa, Pak? Memang tidak semua. Jadi memang, nah Kementerian Tenaga Kerja ini kan kalau dalam melatih atau membuat pelatihan itu semua dibiayai oleh negara. Ya. Tapi pembiayaannya pun terbatas. Makanya sekarang kami sudah punya konsep untuk menghimbau kepada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah sekitar tempat masyarakat berada, itu memberikan CSR-nya berupa pelatihan. Jadi ke SDM, Pak, ya? Penciptaan sumber daya manusia, ketimbang ngasih sembako. Betul. Ya kan, mendingan ngasih CSR yang berupa pelatihan untuk peningkatan SDM. Atau kalau kita tidak punya alat, negara tidak punya alat, mereka membantu peralatannya. Jadi memfasilitasi peralatannya. Nanti kita yang melatihnya. Nanti kita yang melatihkannya. Instrukturnya dari kita. Jadi kita juga bisa mendatangkan instruktur kepada perusahaan-perusahaan tadi, mereka juga bisa melatih di sana dengan kemampuan. Nah, setelah ada pelatihan di kementerian kita itu selalu mendapatkan sertifikasi, Mbak. Jadi diakui ya, Pak? Diakui, ya kan, sertifikasi kompetensi itu harus, dan ini memang wajib, ya kan, sesuai dengan regulasi negara kita. Nah, ini yang sekarang ini sedang kita gaung-gaungkan dan kita sosialisasikan. Nah, termasuk proteksi untuk soal keselamatan, kesehatan, ya kan? Itu kita ada BPJS Tenaga Kerja. Nah, BPJS Tenaga Kerja ini pun sangat bermanfaat untuk pekerja formal dan informal. Nah, pekerja formal itu orang-orang yang bekerja sesuai dengan skill dan kemampuannya, dan kemudian mereka bekerja di perusahaan. Itu perusahaan wajib memberikan proteksi, misalkan untuk keselamatan kerjanya, kesehatan kerjanya. Nah, ada juga pekerja yang bukan penerima upah. Kalau tadi yang penerima upah ini yang ada gaji bulanan, Pak, ya, kalau penerima yang upah. Penerima upah
gaji bulanan. Yang bukan itu orang yang seperti pedagang sayur, kemudian tukang ojek konvensional, supir. Nah mereka juga negara jamin juga. Nah ini kurang tersosialisasi nih. Makanya saya kemarin bilang sama BPJS Tenaga Kerja harus segera disosialisasikan bahwa ada program pemerintah kepada pekerja yang bukan penerima upah. Nah ini wajib disampaikan karena ini sangat penting sekali untuk mereka dan sangat berguna untuk mereka. Dan ya artinya nilainya nggak mahal. Ya kan? Berapa tuh Pak per bulannya preminya? Per bulannya kalau BPJS Tenaga Kerja yang bukan penerima upah itu 16.800. Harusnya bisa ditanggung oleh semua pekerjaan. Kalau makan bakso aja bisa lebih 20.000. Ya. Pak ada penelpon kita sapa dulu ya. Boleh, halo boleh. Selamat siang. Siang Mbak Cynthia. Iya dengan siapa di mana Mbak? Dengan Rani dari Auduri Mbak Cynthia. Baik Rani dari Auduri. Rani ingin memberikan pertanyaan, komentar, saran, silakan. Baik terima kasih Mbak Cynthia. Selamat siang Pak Wamen, izin bertanya. Ya Mbak Rani siang. Nah, ya Pak, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan pelatihan pekerjaan dan juga bagaimana supaya kita bisa mendapat sertifikasi K3. Sekian Bapak, terima kasih. Baik. Wah ini biasanya memang anak-anak muda ya. Ya. Pokoknya gimana Pak caranya dapatnya udah itu aja Ya intinya jadi gitu. gini, tadi Mbak Rani terima kasih dari Auduri ya. Jadi untuk mendapatkan apa tadi? Pelatihan kerja silahkan menghubungi dinas kabupaten kota tenaga kerjanya masing-masing. Nah yang kedua untuk sertifikasi K3 itu ada pelatihannya dan pelatihannya itu harus ikut program dari pemerintah dengan mendaftar. Nah sekarang kami lagi menggalakkan ini Mbak Rani lagi memperbanyak untuk K3 ini. Jadi memang K3 ini penting sekali dan sekarang ini pelatihan-pelatihannya sedang kita siapkan untuk rekrutmen tenaga K3 sehingga mereka nanti bisa kita terjunkan untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Jambi. Tapi kalau misalnya berbayar itu kan mahal ya Pak ya kalau untuk K3 itu Pak? Iya dia berbayar, tapi memang prinsipnya tuh nggak begitu mahal juga. Yang memang biasanya nanti ada pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh LPK ya, LPK tertentu ya, lembaga pelatihan sendiri ya, yang memang membuat seperti itu. Cuman memang ada tergantung tingkat K3-nya. Oh, ada tingkatannya ada lagi. tingkatannya ya. Jadi memang, nah ini yang memang konsep ini harus disosialisasikan oleh kementerian agar teman-teman nanti bisa. Tapi dari situ mereka punya skill, kemampuan K3 dan mereka bisa jadi pengawas. Dan sehingga itu mereka kalau di perusahaan dibayar profesional. Langsung tinggi gajinya tuh Pak. Lumayan besar. Langsung gede gajinya itu. Dan ini mau kita tingkatkan ini. Setiap perusahaan-perusahaan akan kita awasi agar supaya K3-nya terlaksana dengan baik. Begitu. Mbak. Tadi kan Bapak juga sempat menyinggung mengenai sertifikasi kompetensi gitu ya. Ya. Setiap yang udah dilatih kita keluarkan sertifikatnya. Ya. Akhirnya mereka memang diakui. Tadi juga Ya. ketika ada sertifikatnya. Apakah Pak ke depan kita negara kita Indonesia setiap profesi harus diberikan sertifikasi? Semua harus bersertifikasi melalui BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ini korelasinya adalah setiap orang yang sopir pun harus ada sertifikasi. Harusnya ya Pak? Ya, bukan hanya SIM, ya kan? Jadi sopir nanti bisa ditingkatkan. Dia sebagai sopir, tapi bisa juga jadi montir. Siap. Jadi punya lagi tambahan-tambahan. Jadi ini yang harus kita tingkatkan. Nah, ini yang menjadi program dari Kementerian Tenaga Kerja berkolaborasi dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia ya, BNSP. Nah, di sini kita ada yang di bidang keuangan, konstruksi. MC juga ada kalau nggak salah Pak. MC ada. Sini mau ikut Pak Kadis boleh gimana? Dan Cynthia bisa jadi instruktur. Iya benar itu Bisa. Pak. Cuman kan saat ini Pak Ini yang sudah belum bisa jadi instruktur ini. harus Tapi ya. harus ada sertifikasi. Nah itu yang ya Cynthia kan? butuhkan. Nanti boleh Iya. Pak Kadis kita ngobrol. Boleh, nanti saya bilang sama Pak Kadis tolong dibantu dulu tuh. Sebelum Pak Kadisnya pensiun. Soalnya Pak saat ini kan kenapa akhirnya BNSP atau orang-orang ya seperti Cynthia belum ngerasanya belum urgent mendapatkan sertifikat itu karena tanpa sertifikat itu Cynthia masih bisa berpraktek lah seperti itu. Iya. Masih bisa nge-MC, kadang diundang untuk jadi pembicara, public speaking segala macam. Iya. Apakah kedepannya sertifikat itu akan benar-benar kita manfaatkan seperti itu? Saya pikir harus ya dimanfaatkan ya. Jadi karena bagaimanapun kan orang yang bersertifikasi itu kan sudah mempunyai kemampuan. Ya.
sudah punya skill. Nah, tentunya dia layak untuk menjadi instruktur atau tenaga ahli di bidangnya. Tapi ya tetap tidak juga menutup rezeki yang lain. No, baik. Ya kan? Jadi tidak harus, oh ini Jangan gara-gara gak ada sertifikat gak dipakai lagi enggak nih dong. gitu ya. Jadi tidak menutup tempat yang Iya. lain. Yang penting sebagai syarat untuk menjadi instruktur itu kan ada sertifikasi. Kalau kita bekerja di suatu tempat itu harus sertifikasi. Karena sertifikasi itu menaikkan mutu, Pak. Benar, value Jadi, kita akhirnya naik ya Pak ya. Naik gitu. Jadi apa ya, tidak dianggap lagi. Padahal kita di Indonesia tuh tukang banyak yang jago loh, Mbak. Tapi nggak punya sertifikasi. Makanya saya bilang kita nggak usah mempersulit. Yang penting kalau dia memang ujiannya bagus, ikut kasih sertifikasi. Sehingga mereka punya kemampuan dan mereka betul-betul gitu. Siap, yang penting skillnya gitu ya Pak. Skillnya. Siap. Dan Ya nanti untuk sertifikasinya kita bantu gitu. Kita bantu. Siap. Bagaimanapun tetap ada regulasi atau aturan yang diikuti, tapi kan tidak boleh kita persulit. Siap, Gitu. luar biasa. Pak, nanti kita Iya. lanjutkan. Aduh, nyuruh iklan aja terus nih Pak ya, nih enak. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kalau nyuruh iklan. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah peluang bersaing di tingkat nasional. Masih bersama narasumber yang luar biasa, spesial pada hari ini, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bapak Insinyur Afriansyah Nur MSI. Baiklah Bapak, tidak terasa sebenarnya Cynthia masih banyak sekali yang ingin Cynthia tanyakan, Iya, iya. tapi waktu kita terbatas. Ini waktunya untuk pernyataan penutup atau closing Iya. statement, silahkan Pak. Baik, terima kasih dari kami ya, dari saya, Mbak Cynthia, Iya. dan TVRI Jambi tentunya dalam tahun 2024 ini bisa memberikan informasi dan bisa memberikan semacam edukasi kepada masyarakat ya. Nah, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Nah, kemudian yang penting lagi, saya sebagai orang yang diberi tugas oleh Presiden sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Mbak Cynthia, putra Jambi ya, yang sedang ada di kancah nasional, tentunya memohon doa kepada seluruh masyarakat Jambi agar saya bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa, negara, dan khususnya untuk Provinsi Jambi di bidang ketenagakerjaan. Apalagi sekarang era globalisasi dan era bagaimana dunia digitalisasi yang sangat pesat ini, dan sumber daya manusia Indonesia ini harus lebih ditingkatkan skill dan kemampuannya serta kompetensinya. Nah, saya harap program-program dari Kementerian Tenaga Kerja bisa terrealisasi di seluruh Indonesia tentunya, Mbak Cynthia, dan ini tidak boleh lepas dari peran media juga untuk lembaga sosialisasi yang baik ya, karena media juga harus punya peran yang sangat positif untuk menyampaikan program-program yang baik dari pemerintah. Siap. Apalagi TVRI kan sebagai milik negara ya, bukan swasta, jadi tentunya program-program yang baik bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Nah, mungkin dengan pertemuan hari ini mudah-mudahan next berikutnya kita bisa jumpa lagi, kita bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada rakyat Jambi seputar Kementerian Ketenagakerjaan dan seputar pembangunan Indonesia. Jadi memang orang yang bertugas di nasional bisa bermanfaat untuk Jambi khususnya. Iya. Itu yang penting. Terima kasih Makasih, banyak Mbak Pak Cynthia. Wamen. Ya, makasih. Seperti yang Bapak lakukan hari ini juga Ya. bagian dari sosialisasi. Ya. Mungkin yang tadinya nggak tahu ada pelatihan kerja dan segala macam, Betul. akhirnya tahu pada Tahu, siang hari ini. Terima kasih sekali Baik, Pak ya. Mbak Cynthia. Sehat selalu Ya, Pak. amin, sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja yang sudah bersedia hadir. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wamen, beliau adalah salah satu yang dapat menginspirasi bahwa putra Jambi juga mampu kok bersaing di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Amin. Dan satu lagi, sumber daya alam kita cukup hebat, tapi harus didukung pula dengan sumber daya manusia yang Betul. hebat. Untuk itu pemerintah hadir melalui Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja untuk dapat melatih sumber daya manusia kita agar dapat meningkatkan nilai dari tiap-tiap masyarakat Indonesia. Sukses terus untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mbak Cynthia. Ya.